Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di mata kuliah fisiologi hewan. Kali ini kita akan membahas tentang materi nutrisi dan pencernaan makanan. Minggu lalu kita sudah membahas tentang metabolisme, salah satunya adalah katabolisme, yaitu pemecahan molekul dari yang berukuran besar menjadi molekul yang lebih kecil. Nah, di sini di pencernaan makanan akan ada pembahasan tentang salah satu jenis metabolisme tersebut. Oke, ini adalah outline dari pembahasan kita kali ini, yaitu tentang nutrisi, kemudian proses pencernaan makanan, dan adaptasi sistem pencernaan. Yang pertama kita masuk ke nutrisi dulu. Tidak seperti tumbuhan yang bisa memproduksi makanannya sendiri, hewan memperoleh nutrisinya itu dari konsumsi organisme lain. Nah, tergantung pada makanannya, hewan dapat diklasifikasikan ke dalam kategori berikut. Kalian pasti sudah hafal, ini ada herbivore, carnivore, dan omnivore. Herbivore pemakan tumbuhan, contohnya di sini adalah rusa, dan ini adalah ulat sutra. Kemudian untuk carnivore, contohnya di sini adalah singa dan ladybug. Ladybug ini dia carnivore yang memakan serangga kecil, disebutnya aphid. Aphid ini adalah kutu daun ya. Kemudian omnivore, dicontohkan di sini adalah beruang dan lobster atau udang karang. Nah, namun sebagian besar hewan, meskipun dia herbivore, carnivore, dan omnivore, itu mereka hewan ini disebut sebagai pemakan oportunistik. Jadi mereka akan memperluas pola makan mereka saat makanan mereka yang biasa itu tidak tersedia. Misalnya rusa adalah herbivore, tapi dapat juga memakan serangga, cacing, atau telur burung. Hewan itu harus mengkonsumsi makanan untuk energi dan molekul organik yang digunakan untuk menyusun molekul sel serta jaringan baru. Secara keseluruhan, makanan yang dimakan itu harus memenuhi 3 kebutuhan. Yang pertama untuk sebagai energi kimia untuk proses seluler, yang kedua bahan penyusun organik untuk molekul makro, dan yang ketiga adalah untuk nutrisi esensial. Nah, yang pertama energi kimia untuk proses seluler, di mana aktivitas sel, jaringan, organ, dan seluruh hewan itu bergantung pada sumber energi kimiawi dalam makanannya. Di mana energi ini akan digunakan untuk menghasilkan ATP yang menggerakkan proses mulai dari replikasi DNA, pembelahan sel, hingga proses kita melihat, maupun kalau pada burung bisa proses untuk terbang. Nah, yang kedua adalah sebagai penyusun organik untuk molekul makro. Hewan itu membutuhkan bahan mentah untuk biosintesis. Nah, untuk membangun molekul kompleks yang dibutuhkannya untuk tumbuh, memelihara dirinya sendiri, dan berkembang biak. Yang ketiga adalah untuk memenuhi kebutuhan nutrisi esensial, di mana ada zat yang dibutuhkan hewan tetapi tidak dapat dirakit dari molekul organik yang sederhana. Jadi membutuhkannya dari konsumsi makanan atau konsumsi organisme lain. Nah, ada masuk ke peran nutrisi esensial. Jadi nutrisi esensial ini ada beberapa item ya, ada asam amino, ada asam lemak, ada vitamin dan mineral. Di sini bisa dilihat peran dari nutrisi esensial tersebut. Dia bisa berperan sebagai substrat suatu enzim, sebagai koenzim, dan sebagai kofaktor. Nah, ini dicontohkan di sini adalah proses biosintesis konversi dari asam linoleat menjadi asam gamma linoleat. Nah, ini dikatalisis oleh enzim fatty acid desaturase. Jadi ini asam lemak esensialnya, asam linoleat ini. Kemudian dia akan diubah, dikonversi menjadi gamma linoleat acid ya. Di sini dibutuhkan selain asam lemak esensial asam linoleat, tapi juga dibutuhkan vitamin, mineral, dan asam amino esensial. Jadi yang diberi warna biru ini adalah yang esensial. Artinya kita membutuhkan
nutrisi tersebut tapi tidak disediakan oleh tubuh. Jadi ini kita peroleh dari mengkonsumsi atau dari memakan organisme lain. Contohnya di sini adalah vitamin B3 sebagai sumber koenzim, ya, dia kan berperan sebagai koenzim. Kemudian mineral di sini besi ya sebagai kofaktor gitu. Dan ini adalah asam amino di dalam enzim ini kan dia protein ya, protein tersusun atas asam amino. Asam amino ada beberapa asam amino esensial di sini. Nah, ini nanti si asam linoleat yang bentuk gamma ini nanti akan dibutuhkan untuk penyusun membran sel, yaitu fosfolipid, dan dalam signaling sel contohnya itu adalah prostaglandin. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa ada beberapa nutrisi esensial, yaitu asam amino esensial. Standarnya itu ada 20 asam amino untuk menyusun protein. Kalau tumbuhan dan mikroorganisme itu mereka mampu mesintesis semuanya secara mandiri. Sedangkan kalau hewan itu hanya mampu mesintesis sebagian asam amino, sedangkan sisanya itu diperoleh dari asupan makanan. Maka oleh karena itu disebut sebagai asam amino esensial. Ada 8, yaitu isoleucin, leucin, lisin, metionin, fenilalanin, threonin, triptofan, dan valin. Nah, kalau histidin ini khusus untuk bayi manusia ya. Nah, yang berikutnya ada asam lemak esensial. Hewan membutuhkan asam lemak untuk mensintesis berbagai komponen seluler, termasuk membran fosfolipid, molekul pemberi sinyal, dan cadangan lemak ya. Hewan itu mampu mensintesis banyak asam lemak, tetapi hewan tidak memiliki enzim yang membentuk ikatan rangkap pada beberapa asam lemak tertentu. Nah, ini yang menyebabkan kita masih membutuhkan asam lemak dari asupan makanan. Nah, contohnya itu adalah yang dicontohkan tadi adalah asam linoleat. Nah, kemudian ada vitamin dan mineral. Vitamin itu adalah molekul organik yang dibutuhkan dalam makanan dalam jumlah sangat kecil, yaitu 0,01 sampai 100 mg per hari tergantung dari vitaminnya. Nah, di sini di tabel ini bisa dilihat macam-macam vitamin. Ada yang larut air, itu diantaranya adalah vitamin B1, B2, B3, B5, dan seterusnya. Dan vitamin C, jadi vitamin B dan vitamin C itu adalah vitamin yang larut dalam air. Kemudian vitamin yang larut dalam lemak itu contohnya adalah vitamin A, D, E, dan K. Nah, kemudian mineral adalah nutrisi anorganik. Nah, ini bedanya mineral dan vitamin ya. Kalau vitamin itu organik, kalau mineral adalah anorganik, seperti besi dan sulfur yang biasanya dibutuhkan dalam jumlah kecil, kurang dari 1 mg hingga 2.500 mg per hari. Nah, ini adalah contoh mineral yang dibutuhkan oleh manusia. Kita masuk ke pencernaan makanan. Nah, pemrosesan makanan di dalam tubuh itu dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama, ingesti atau proses menelan, 2 digesti atau pencernaan, kemudian absorpsi, dan terakhir adalah eliminasi. Jadi bisa dari pencernaan yang pada manusia itu bisa kita bayangkan bahwa proses ingesti itu dari rongga mulut ya, kemudian di dalam rongga mulut juga sudah mulai ada proses digesti secara mekanik, kemudian nanti digesti juga dilanjutkan di lambung dan usus halus, kemudian proses absorpsi di usus halus dan eliminasi lewat usus besar dan kemudian nanti akan bermuara di anus. Nah, kita bahas pertama dulu yang ingesti. Ingesti atau menelan itu adalah tindakan makan atau makan gitu ya. Ada 4 kategori yang sangat berbeda yang menjelaskan mekanisme makan pada kebanyakan spesies hewan. Jadi ada 4 kategori. Yang pertama filter feeding. Jadi ini adalah jenis hewan yang menyaring organisme kecil atau partikel makanan dari media sekitarnya. Ini contohnya adalah pada hewan akuatik. Ini contohnya adalah paus ya.
dia akan menyaring organisme kecil atau partikel makanan dari media di sekitarnya. Kemudian ada substrat feeding, ini contohnya pada larva pada ulat ini ya, ulat di daun ini, dia akan disebut sebagai substrat feeding karena dia hidup di dalam atau di atas sumber makanannya. Tuh. Kemudian jadi ini si ulatnya yang di sini nanti dia akan memakan daunnya dan kemudian nanti dia akan ini meninggalkan fesesnya di sini. Kemudian yang ketiga ada fluid feeding, dia menghisap cairan kaya nutrisi dari inang yang hidup. Contohnya adalah pada lalat sese ya, atau pada nyamuk. Kemudian bulk feeding, ini sebagian besar hewan termasuk manusia adalah pemakan massal yang memakan makanan dalam potongan yang relatif besar. Ini dicontohkan adalah ular yang sedang menelan bulat-bulat si mangsanya. Nah, tahap kedua adalah digesti atau pencernaan. Di sini makanan akan dipecah menjadi molekul yang cukup kecil agar bisa diserap oleh tubuh. Nah, proses pencernaan ini ada melalui dua proses. Yang pertama mekanis, yang kedua kimiawi. Nah, pencernaan mekanis seperti mengunyah, itu memecah makanan menjadi potongan-potongan lebih kecil sehingga bisa meningkatkan luas permukaan. Nah, yang kedua adalah pencernaan kimiawi. Partikel makanan kemudian menjalani pencernaan kimiawi yang membelah molekul besar menjadi komponen yang lebih kecil. Ini melalui proses hidrolisis menggunakan enzim. Jadi hidrolisis enzimatik. Contohnya polisakarida dan disakarida itu akan dipecah menjadi molekul gula yang sederhana. Kemudian protein dipecah menjadi peptida kecil dan asam amino. Kemudian asam nukleat dipecah menjadi nukleotida dan komponen penyusun lainnya. Kemudian lemak dan fosfolipid dipecah menjadi asam lemak dan komponen penyusun lainnya. Jadi intinya di sini polimer itu akan dipecah menjadi monomer-monomernya sehingga akan mudah diabsorpsi oleh tubuh nantinya. Ini contohnya adalah proses hidrolisis pada disakarida. Ini sukrosa ya, 2 molekul gula di sini. Kemudian dihidrolisis berarti penambahan molekul air ya. Kemudian dikatalisis oleh enzim sukrase menjadi glukosa dan fruktosa. Jadi gula yang lebih sederhana. Nah, pada banyak hewan, bakteri yang hidup di sistem pencernaan juga melakukan pencernaan secara kimiawi. Nah, tadi disebutkan bahwa kita bisa mencerna dari organisme lain. Bagaimana hewan tersebut dapat mencerna makanan tanpa mencerna sel dan jaringannya sendiri? Kan sama-sama sel juga yang masuk ke dalam rongga makanan atau ke dalam saluran pencernaan tersebut. Nah, jawabannya adalah adaptasi evolusioner yang memungkinkan hewan menghindari mencerna sel atau jaringannya sendiri, yakni dengan cara pemrosesan makanan dalam kompartemen khusus atau ruang khusus, baik itu intraseluler maupun ekstraseluler. Nah, jadi ini hewan itu akan mencerna makanannya menggunakan kompartemen khusus, yaitu di sini dicontohkan saluran pencernaan di mana nanti akan ada ini sekresi atau enzim-enzim yang dikeluarkan untuk mencerna makanan sehingga menjadi molekul yang lebih kecil. Namun selain itu pada saluran tersebut juga disekresikan lapisan atau mukus atau lendir yang memproteksi dinding saluran pencernaan tersebut agar tidak dihancurkan oleh enzim-enzim dalam pencernaan makanan. Jadi hewan tetap terlindungi saluran pencernaannya tanpa mencerna sel dan jaringannya sendiri. Tuh. Nah, tadi disebutkan ada di proses pencernaan makanan itu berlangsung dalam kompartemen, ada kompartemen intraselular dan ada kompartemen ekstraselular. Nah, kompartemen intraselular itu adalah pada vakuola makanan, di mana pada vakuola makanan ini mengandung enzim hidrolitik
contohnya ini pada beberapa hewan seperti spons ya. Kalau spons dia itu akan menggunakan vakuola makanan untuk mencerna makanannya. Kemudian ada kompartemen ekstraselular, di mana ada 2 jenis. Yang pertama adalah pada hewan dengan bentuk tubuh yang relatif sederhana, biasanya memiliki kompartemen pencernaan dalam satu lubang. Ya, jadi hanya satu lubang. Kantung ini disebut sebagai rongga gastrovaskular, berfungsi dalam pencernaan. Jadi dia berperan ganda, berfungsi dalam pencernaan serta distribusi nutrisi ke seluruh tubuh. Kemudian kalau hewan dengan tubuh yang kompleks memiliki saluran pencernaan dengan 2 bukaan, satu mulut dan satu anus. Nah, kompartemen semacam ini disebut sebagai saluran pencernaan lengkap atau umum disebut sebagai saluran pencernaan saja. Nah, di sini dicontohkan pencernaan pada hidra. Hidra ini memiliki rongga gastrovaskular. Ini rongga gastrovaskularnya. Jadi dia hanya cuma memiliki satu lubang. Ini di makanan nanti akan masuk melalui mulut. Kemudian enzim pencernaan itu akan dilepaskan dari sel gland ya, sel kelenjar ini. Di sini dia. Nah, ini dia enzimnya nanti akan dilepaskan dari sel kelenjar, kemudian nanti akan memecah makanan menjadi partikel yang lebih kecil, dan kemudian nanti partikel makanan itu, partikel yang sudah dicerna tadi akan dimakan dalam bentuk dimakan oleh sel dalam vakuola makanan di sini. Oke. Nah, kemudian pada hewan yang memiliki tubuh lebih kompleks itu ada pada hewan yang sudah memiliki tubuh lebih kompleks itu memiliki saluran pencernaan. Nah, setiap hewan itu memiliki variasi dalam saluran pencernaannya. Di sini dicontohkan ada pada cacing tanah, pada belalang, dan pada burung. Nah, pada cacing itu sudah ada mulutnya dan anus ya. Ada 2 bukaan, kemudian ada faring, ada kerongkongan, ada tembolok, ada empedal, ada usus. Jadi nanti makanan itu akan masuk melalui kerongkongan ke dalam tembolok. Nanti di tembolok itu akan disimpan dan akan dibasahi di sini. Kemudian proses pencernaan secara mekanik itu akan berlangsung di empedal, dan di sini akan dihancurkan, dihaluskan. Kemudian nanti pencernaan akan berlanjut lagi di usus, dan penyerapan atau absorpsi juga berlangsung di sini, dan sisa pencernaan akan dikeluarkan lewat anus. Begitu juga pada belalang, sudah memiliki mulut ini lebih terorganisir lagi. Ada foregut, ada midgut, ada hindgut, dan ada rektum dan anus. Kemudian kalau pada burung juga lebih terorganisir lagi, juga sudah memiliki mulut, ada kerongkongan, ada tembolok, ada di sini sudah ada lambung ya. Kemudian ada empedal, ada usus, dan ada anusnya. Nah, hewan dengan saluran pencernaan seperti ini dapat menelan makanan sementara makanan yang sebelumnya masih dicerna. Nah, mekanisme seperti ini akan sulit atau tidak mungkin dilakukan pada hewan dengan rongga gastrovaskular seperti hidra yang pada contoh sebelumnya. Nah, pada mamalia yang jadi hampir semua hewan itu memiliki saluran pencernaan. Jadi yang akan dicontohkan di sini adalah pada mamalia, khususnya pada manusia itu memiliki sejumlah kelenjar aksesori yang mendukung pemrosesan makanan dengan mengeluarkan cairan pencernaan ke saluran pencernaan. Ada 3 pasang kelenjar ludah, ya, ada 3 pasang kelenjar ludah, 1, 2, 3. Kemudian ada 3 kelenjar individu, yaitu ada di pankreas, ada di hati,
dan di kantong empedu. Ketika makanan itu mengalami pencernaan mekanis di dalam rongga mulut yang dibantu oleh lidah, nanti makanan itu membentuk seperti gumpalan, namanya bolus makanan. Dan pada kondisi normal atau kondisi tidak sedang makan, ada epiloktis. Epiloktis ini akan akan menutup jalan ke saluran ke kerongkongan dan ke yang saluran pernafasan terbuka. Namun ketika ada bolus ini akan turun, pada proses menelan, epiloktis ini akan ke bawah menutup ya. Jadi ini kan tadi ke atas, kemudian dia akan menutup turun sehingga secara otomatis akan menutup akses ke rongga pernafasan ya, ke trakea. Jadi nanti makanan bisa langsung masuk ke dalam kerongkongan, ke esofagus. Nah, kemudian setelah nanti masuk makanan sudah melewati kerongkongan dan masuk ke dalam lambung, di lambung itu sudah ada lambung itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan dengan kapasitas mencapai 2 liter. Kemudian juga berfungsi sebagai tempat untuk mengolah makanan menjadi suspensi cair. Nah, suspensi cair ini didapatkan karena lambung itu mengeluarkan cairan pencernaan yang disebut sebagai jus lambung atau gastric juice, yang merupakan campuran antara HCl dan pepsin ya, enzim pepsin. Nah, campuran makan ini yang dicerna dan jus lambung itu disebut campuran antara makanan yang dicerna dan jus lambung ini disebut sebagai chyme. Nah, di sini kita bisa lihat struktur dari dinding permukaan lambung ya. Bagian interior dari lambung itu ada lubang-lubang di sini, kemudian ada seperti lubang ke dalam berlipat. Nah, di sini tuh ada sel, ada gastric cell. Ini gastric cell itu ini gastric gland, maksudnya kelenjar yang akan menghasilkan jus lambung tadi, yang akan mensekresikan ke lumen dari lambung, ke rongga lambung nantinya. Nah, gastric gland ini terdiri dari beberapa sel. Yang berwarna merah itu ada namanya sel mukus. Sel mukus ini akan mensekresikan lendir yang akan melubrikasi dan memproteksi sel yang berada di lambung agar tidak tercerna oleh enzim-enzim dan kondisi lambung dengan pH-nya yang sangat asam. Nah, kemudian ada sel chief cell, dia akan ini chief cell yang berwarna berwarna ungu ini ya, pink ungu ini, dia akan mensekresikan pepsinogen. Pepsinogen ini merupakan bentuk inaktif dari enzim pepsin. Nah, kemudian ada yang kuning ini ada parietal cell, ini yang memproduksi HCl yang menyebabkan kondisi lambung itu sangat asam ya, pH-nya itu sampai 2. Nah, nanti dalam menghasilkan jus lambung tadi, pepsinogen itu dan HCl itu akan dibawa ke lumen dari lambung, di mana nanti HCl itu akan mengkonversi pepsinogen menjadi pepsin. Nah, kemudian pepsin yang sudah aktif ini juga akan mengaktifkan pepsinogen lainnya. Dan ini sudah siap untuk mencerna makanan yang datang dari kerongkongan tadi. Nah, ini adalah proses pencernaan yang terjadi secara keseluruhan, baik itu di rongga mulut, faring dan esofagus, kemudian di lambung,
usus halus. Usus halus itu terbagi dua, ada yang pencernaan dengan enzim yang berasal dari pankreas dan enzim yang berasal dari sel-sel epitel di usus ya. Nah, kalau ada yang dicerna itu ada karbohidrat, ada protein, ada asam nukleat, dan ada lemak. Karbohidrat itu pencernaannya sudah dimulai dari rongga mulut, baik itu secara tadi mekanik dengan dihancurkan oleh gigi. Kemudian ada polisakarida, dan disakarida itu akan dihancurkan dengan amilase yang dihasilkan oleh kelenjar ludah menjadi polisakarida lebih kecil serta maltosa. Kemudian nanti di lambung tidak mengalami pencernaan lebih lanjut, tapi akan dicerna lagi nanti di usus halus, di mana nanti ada amilase juga dari yang dihasilkan oleh pankreas akan memecah polisakarida yang sudah lebih kecil tadi menjadi disakarida. Kemudian nanti di usus halus dengan enzim dari epitel usus halus itu enzimnya disakaridase namanya, akan menghasilkan monosakarida seperti glukosa dan lain-lain. Nah, kemudian pada pencernaan protein itu mulai berlangsung di lambung, di mana di lambung tadi kan sudah aktif ya pepsinogennya menjadi pepsin, di mana protein itu akan dipecah menjadi polipeptida yang lebih kecil. Kemudian berlanjut lagi di usus halus oleh enzim tripsin dari pankreas dan chymotrypsin. Di sini akan dihasilkan lagi polipeptida yang lebih kecil lagi. Dia akan memotong atau memutus ikatan yang berdekatan antara beberapa asam amino. Kemudian lanjut lagi dengan enzim pankreatik karboksipeptidase menghasilkan peptida yang lebih kecil, dan berlanjut lagi masih di usus halus dari enzim yang dihasilkan dari epitel usus halus, yaitu dipeptidase, karbopeptidase, dan aminopeptidase. Ini secara bersamaan akan menghasilkan asam amino. Nah, kemudian di pencernaan asam nukleat itu berlangsungnya di usus halus, di mana DNA maupun RNA itu akan dengan enzim pankreatik nuklease itu akan menjadi nukleotida. Kemudian nukleotida akan dipecah lagi menjadi nukleosida oleh enzim nukleotidase, dan oleh nukleosida dengan enzim nukleosidase dan fosfatase akan menjadi basa nitrogen, gula, dan fosfat. Kemudian pencernaan lemak itu dibantu oleh enzim lipase dari pankreas, di mana di sini si lemak itu akan diselubungi dulu oleh garam-garam dari empedu, kemudian nanti oleh enzim lipase dari pankreas itu akan menghasilkan gliserol, asam lemak, dan monogliserida. Nah, masuknya tadi kan dari lambung itu kan kondisi chyme atau campuran dari jus lambung dan makanan itu kan asam sekali ya. Jadi ketika chyme ini masuk ke duodenum di usus halus, itu akan memicu pelepasan hormon sekretin untuk yang merangsang pankreas untuk mengeluarkan bikarbonat. Jadi bikarbonat itu akan menetralkan keasaman dari chyme yang bertindak sebagai penyangga pencernaan kimiawi di usus halus. Jadi di sini kondisinya sudah tidak asam lagi. Oke, kemudian setelah selesai dicerna di usus halus, kemudian akan berlangsung absorpsi di usus halus, yaitu pada yeyunum dan ileum, di mana di sini akan bergantung pada nutrien transportasi melintasi sel epitel pada dinding usus halus ini bisa pasif atau aktif. Nah, kalau untuk nutrien yang larut air itu berupa asam amino dan gula akan menuju pembuluh darah, menuju
hati ya. Dia akan ini nanti jadi penyerapan itu berlangsung di sini, di fili-fili sini. Jika diperbesar bentuknya seperti ini ya. Nah, nanti di bagian sini itu ada lagi kecil-kecil, jadi sangat memperbesar luas permukaan untuk penyerapan nutrisi di sini. Nah, nanti asam amino dan gula itu masuk ke pembuluh darah, sedangkan asam lemak dan monogliserida itu dia akan kembali membentuk gumpalan lemak masuk ke getah bening ya. Nah, kemudian di absorpsi maaf, ini maksudnya masih di proses digesi, proses pencernaan, yaitu pencernaan lemak. Lemak ini agak sedikit berbeda proses pencernaannya dibandingkan dengan yang lain, karena lemak itu tidak larut dalam air, sehingga dia dicerna di lumen usus halus. Setelah dicerna, di cara mencernanya pun juga agak sedikit unik gitu, karena dia tidak larut air, dia harus diselubungi dengan garam dari empedu. Nah, kemudian oleh enzim lipase ya, dia dicerna menjadi asam lemak dan monogliserida. Ini tuh masih di dalam lumen usus halus ya. Kemudian nanti diserap, asam lemaknya masuk, monogliseridanya masuk ke dalam sel epitel dari usus halus, tapi dia disusun lagi membentuk suatu globula yang larut dalam air, namanya kilomikron. Ini tuh isinya adalah trigliserida, fosfolipid, kolesterol, dan protein. Ini dia membentuk kilomikron, kemudian nanti dia akan memasuki getah bening melalui pembuluh yang sempit, disebutnya lakteal ya, lakteal, dan kemudian ditransfer ke darah di pembuluh darah besar yang menuju ke hati dan jantung. Ada sedikit pertanyaan, kenapa nutrien-nutrien ini diangkut dulu ke hati, kenapa tidak langsung ke seluruh tubuh? Mungkin nanti bisa didiskusikan ya. Oke, sekarang kita masuk ke tahap eliminasi ya. Tahap eliminasi di mana berlangsung di usus besar. Pada usus besar ini terjadi reabsorpsi air, di mana kalau terjadi gangguan pada dinding usus besar, misalnya karena ada infeksi virus atau bakteri, itu bisa menyebabkan jumlah air yang direabsorpsi, diserap kembali itu menjadi sedikit, sehingga akibatnya akan terjadilah yang namanya diare. Nah, namun sebaliknya jika sisa pencernaan atau feses itu bergeraknya sangat lambat di usus besar ini, akhirnya jumlah air yang direabsorpsi pun menjadi sangat banyak, melebihi kadar normal, sehingga ini menyebabkan konstipasi, jadi susah buang air besar. Nah, sisa pencernaan atau feses itu akan disimpan di rektum dulu, di rektum sampai nanti akan dikeluarkan melalui anus, di mana sepertiga dari berat kering feses itu merupakan bakteri komunitas yang hidup di usus. Nah, produk samping dari sisa pencernaan ini berupa gas metana dan hidrogen sulfida. Nah, hidrogen sulfida ini yang memberikan bau yang tidak sedap pada feses ya. Nah, berikut kita akan membahas tentang adaptasi sistem pencernaan bergantung pada makanan yang dimakan oleh hewan. Nah, di sini ada adaptasi gigi pada karnivor, herbivor, dan omnivor. Ya, pada karnivor itu yang sangat berkembang itu jadi yang berwarna biru itu adalah gigi seri, yang ini orange itu adalah gigi taring, ini gigi premolar, dan yang coklat itu gigi Graham. Nah, pada karnivor seperti pada anjing dan kucing itu umumnya memiliki gigi taring dan gigi seri yang besar. Tujuannya untuk mengoyak, mencabik si mangsanya. Kemudian kalau pada herbivor yang berkembang itu adalah gigi premolar dan Grahamnya, karena tujuannya adalah untuk menghaluskan
material makanan yang umumnya mengandung selulosa. Jadi yang lebih berkembang ini adalah gigi premolar dan gigi gerahamnya. Sedangkan kalau pada omnivore, contohnya pada manusia itu yang sudah teradaptasi untuk memakan baik tumbuhan maupun daging, di mana ada 32 gigi ya untuk gigi dewasa. Di depan itu ada gigi seri dan gigi taring, kemudian ada 4 premolar untuk menggiling makanan dan 6 gigi geraham untuk menghancurkan makanan. Kemudian dari sisi adaptasi lambung dan usus juga berbeda antara karnivor dan herbivor, di mana kalau yang pada karnivor itu saluran pencernaannya lebih pendek dan lebih dengan ukuran yang pendek ini, yang cukup pendek ini sudah cukup untuk mencerna daging dan mengabsorb, menyerap makanan nutrisinya. Sedangkan kalau contohnya pada koala ini cukup panjang ya saluran cernanya, karena tujuannya adalah dengan panjangnya perjalanan ini gitu, jadi meningkatkan waktu pendedahan pada enzim-enzim pencernaan yang akan mendigest ini daun-daun yang susah untuk dicerna. Jadi butuh waktu lebih lama. Jadi makanya saluran pencernaannya juga lebih panjang dan ini meningkatkan waktu pendedahan terhadap enzim-enzim yang ada di saluran cernanya. Nah, selain itu juga ada adaptasi dari jenis mikroorganisme yang ada pada saluran cerna manusia berdasarkan usia. Jadi kalau pada bayi ini bisa dilihat perbedaan komposisi mikrobanya. Kalau yang itu ASI lebih dominan yang actinobacterianya, kalau pada yang formula itu lebih dominan lebih banyak yang firmicute-nya. Sedangkan kalau pada yang sudah masuk ke makanan padat sudah banyak yang Bacteroidetes. Nah, kalau pada anak-anak balita itu yang sehat itu lebih banyak Bacteroidetesnya ya. Kemudian tapi pada yang sedang mendapatkan perawatan antibiotik, bakteri lain, bakteri filum yang lainnya itu tidak ada ya. Yang hijaunya tidak ada, jadi dominan sekali yang Bacteroidetesnya. Sedangkan kalau pada yang mengalami kekurangan gizi itu yang ungu nih banyak nih si Proteobacteria. Begitu juga pada yang dewasa ketika obesitas ada lebih banyak jumlah Proteobacterianya dibandingkan yang sehat. Begitu juga dengan yang sudah usia lanjut lebih dominan yang firmicute-nya. Oke, sekian materi hari ini. Semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan di diskusi pada Zoom. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.